Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Weaver. Saya Andreas. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan kemudahan kita menggunakan UiPath Studio untuk membuat sebuah workflow RPA. Baik, bisa kita lihat di sini. Ini adalah tampilan awal dari UiPath Studio. Kita bisa open project, kita bisa open recent project di sini. Kemudian di sini kita ada pilihan untuk membuat sebuah proses baru atau workflow baru, atau kita mau buat sebuah library, atau kita mau membuat dengan menggunakan sebuah template. Lalu di sini ada pilihan template-nya juga, apakah kita mau membuat background proses dan lain-lain. Kemudian bisa dilihat di sini kalau saya menggunakan UiPath Studio Community Edition. Nah, mungkin langsung saja untuk memulai kita klik proses ini untuk membuat sebuah proses baru. Kita namakan proses demo. Lalu kita isi deskripsinya. Setelah itu kita klik create. Ya, kalau sudah selesai, nanti akan tampilannya menjadi seperti ini. Di sini kita bisa lihat beberapa toolbar. Kemudian ini yang tengah, kita nanti akan melakukan desainnya di tengah ini. Nah, kita bisa lihat ada 3 tab di sini, ada project, activities, dan snippets. Untuk project ini adalah struktur project yang kita punya. Jadi ada mulai dari rootnya, kemudian setiap project pasti akan ada satu file namanya main.xml. Nah, kita buka, kita mulai dari main.xml ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan sebuah activity baru. Yang pertama, kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih activity yang akan kita gunakan. Atau yang kedua, kita masuk ke tab activities. Kemudian kita pilih activities apa yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa activities, ada app integration, computer vision, orchestrator, programming system, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mendapatkan data dari browser. Baik, tentu saja yang pertama kita harus membuka browsernya dulu. Maka kita akan ambil open browser. Nah, setelah itu kita akan inputkan di sini URL yang akan kita tuju. Misalkan saya akan menuju ke google.com. Kemudian kita bisa mengganti browser type-nya. Apakah itu Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, atau custom. Untuk kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, setelah browser terbuka, kita akan melakukan pencarian. Nah, cara membuka browsernya kita bisa klik tombol yang di sini. Nah, dia akan membuka browser dengan URL yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Kemudian, saya akan mengetikkan sesuatu ke dalam Google. Maka saya akan menggunakan activity type into. Nah, setelah saya drag and drop, saya harus mengindikasi elemen mana yang akan diisi tulisannya. Maka saya akan memilih bar ini. Kemudian saya akan mencari waktu saat ini. Maka saya bisa ketikkan, misalkan saya mau cari waktu saat ini ya. Nanti saya ketikkan current time. Oke, setelah itu Google akan perlu untuk diklik. Saya akan ketik current time. Kemudian saya harus klik Google Search. Maka saya menggunakan activity klik. Di sini klik tombol Google Search. Baik. Nah, setelah itu saya mau ambil waktu yang ada di sini. Maka saya menggunakan get text.
Saya arahkan ke sini. Nah, kemudian saya akan tampung nilai ini ke dalam sebuah variabel. Misalkan di sini saya menggunakan waktu. Nah, variabel waktu ini akan saya tampilkan di kolom log dengan menggunakan writeLine untuk mengecek apakah value yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan value yang ada, yang diambil. Maka di sini akan saya gunakan variabel value. Variabel waktu ya tadi. Oke. Setelah itu ini kita bisa lihat di sini selektornya. Oke. Nah, ini sudah menjadi sebuah workflow untuk mengambil waktu dari Google. Kita save, kemudian kita tes. Pertama dia akan buka browser, kemudian dia masuk ke google.com. Nah, dia akan ambil current time. Nah, robotnya sudah selesai dan kita bisa lihat outputnya di sini 10.09. Kalau dicocokkan sama dengan waktu yang tadi ya, 10.09. Maka workflow ini sudah berhasil berjalan. Nah, itu tadi adalah cara untuk kita membuat sebuah workflow RPA dengan menggunakan UiPath Studio. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya.